kelas 6, Bapak ingin menyampaikan pembelajaran kita hari ini kita bersifat teori, jadi makanya Bapak posisinya duduk seperti ini ya. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari masih mengenai aktivitas kebugaran jasmani untuk kelas 6 ya. Tapi kita sudah masuk di yang C, pengukuran tingkat kebugaran jasmani ya. Sudah ketiga kali, ini pertemuan terakhir untuk kita ya. Kita sudah masuk yang C. Terus ini bisa dilihat di halaman 93 untuk aktivitas kebugaran jasmani, terus langsung ke peta konsepnya halaman 94. Di situ ada yang ketiga ya. Yang ketiga, yang pertama yaitu unsur-unsur kebugaran jasmani, terus kedua latihan kebugaran jasmani sudah kita laksanakan semuanya pembelajarannya. Terus yang ketiga yaitu pengukuran kebugaran jasmani, itu meliputi menghitung denyut nadi, menghitung kekuatan sama menghitung kelenturan. Nanti kita akan bahas itu ya. Terus tujuannya pembelajaran yaitu mempraktekkan pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Ini bisa dipraktekkan di rumah. Langsung aja di halaman 102 sampai 103 ya. Ini yang C, menghitung tingkat kebugaran jasmani. Bapak akan bacakan. Apa pentingnya mengukur tingkat kebugaran jasmani? Dengan mengukur kebugaran jasmani, kamu dapat mengetahui kondisi tubuhmu, apakah bugar atau sakit. Jika kamu rutin berolahraga, pengukuran tingkat kebugaran jasmani dapat mengetahui keberhasilan dalam latihanmu. Terus ini yang pertama ya, 1, menghitung denyut nadi. Nah, ini akan Bapak bacakan juga. Apa itu denyut nadi? Denyut nadi adalah detak jantung yang dapat dirasakan pada nadi. Denyut nadi yang cepat menunjukkan perubahan secara tiba-tiba tekanan jantung yang dirambatkan pada pembuluh darah. Denyut nadi dihasilkan pompa jantung untuk mengalirkan darah dan masuk dalam arteri. Jumlah denyut nadi istirahat orang sehat sekitar 70 sampai 80 kali per menit. Pengukuran denyut nadi istirahat sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum beraktivitas fisik. Bagaimana cara menghitung denyut nadi? Berikut cara yang dapat dilakukan untuk menghitung denyut nadi. Yang A, yaitu menghitung denyut nadi pada pergelangan tangan. Perhatikan, bagaimana cara menghitung denyut nadi pada pergelangan tangan? Sentuhlah pergelangan tangan bagian dalam dengan ujung jari telunjuk dan jari tengah, tekan perlahan dan rasakan denyut hitungan. Hitunglah denyut selama 30 detik, kemudian hasilnya dikalikan 2. Hasil perkalian itu untuk mengetahui denyut nadi per menit. Nah, ini caranya untuk menghitung denyut nadi itu bisa kalian pegang di sini ya. Di pergelangan tangan seperti ini bisa dirasakan ada detaknya ya. Itu dihitung 30 detik dikali 2 ya. 30 detik itu hasilnya berapa, kalian kali 2. Kenapa dikali 2? Karena untuk mencapai 1 menit ya, 30 kali 2 itu 60. Jadi kalian hitung setengahnya aja, selama 30 detik itu berapa detaknya, ini berapa, terus kalian kalikan 2. Bisa juga lihat sini ya. Nah, nanti kita lebih lanjut lah ya. Kita pelan-pelan aja dulu. B, menghitung denyut nadi di bawah telinga dan rahang. Perhitungan denyut nadi juga dapat dilakukan pada area sekitar leher. Sentuhlah daerah leher di bawah telinga dan rahang dengan jari telunjuk dan jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutnya. Hitung denyut selama 30 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 2. Dengan cara ini kamu dapat mengetahui jumlah denyut nadi per menit. Kamu telah mengetahui mengukur denyut nadi. Untuk menguji kemampuanmu, hitunglah denyut nadimu. Lakukan perhitungan selama 30 detik. Nah, ini ada 2 cara ya. Yang pertama tadi lewat sini, tapi yang B lewat sini. Di sini, di belakang, di bawah telinga, bawah rahang itu sini. Nah, ini terasa. Terasa ya. Itu bisa kalian hitung saat sebelum aktivitas fisik.
setelah bangun tidur ya, setelah bangun tidur sebelum aktivitas fisik itu kalian hitung, itu namanya denyut nadi istirahat. Itu berapa ya, selama 30 menit itu berapa detik, hasilnya kalikan 2, itu nanti akan kelihatan denyut nadinya itu berapa. Nah tadi perlu diingat denyut nadi itu ada macam-macamnya ya. Yang perlu kalian ketahui ada denyut nadi istirahat dan denyut nadi latihan. Saat istirahat sama latihan tentu berbeda ya. Kalau istirahat itu antara 70 sampai 80 itu sudah bagus ya. Kalau lebih dari itu, waktu istirahat misalnya denyut nadinya kok sampai 100 lebih, itu berarti ada yang kurang beres dengan tubuhmu ya. Nah, bisa kurang tidur, bisa karena kecapean. Jadi denyut nadi istirahat sama denyut nadi latihan itu beda. Denyut nadi latihan itu apa? Denyut nadi yang dilakukan setelah selesai aktivitas. Misalnya habis lari-lari itu denyut nadinya tentu tinggi, per menit tinggi ya. Terus langsung sekarang yang kedua yaitu menghitung kekuatan. Bagaimana cara mengukur kebugaran jasmani menggunakan tes kekuatan? Seberapa kuat otot tubuhmu? Untuk mengetahui kekuatan tubuhmu, kamu dapat mengujinya dengan push up. Aktivitas fisik ini untuk meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian atas. Kamu dapat melakukan push up selama 30 detik. Selama durasi itu berapa banyak yang kamu dapat lakukan? Kamu dapat melakukan push up. Kekuatan otot tubuh setiap orang berbeda-beda. Untuk memiliki otot tubuh yang kuat, kamu harus disiplin dan tekun latihan. Dengan latihan, kekuatan otot tubuhmu akan meningkat. Kamu juga dapat berlatih gerakan push up dengan temanmu. Bersama temanmu lakukan aktivitas push up selama 30 detik. Hitunglah setiap gerakan push up yang benar selama waktu tertentu. Lakukan pergantian dengan temanmu. Nah ini sudah dibahas, disinggung pada pertemuan yang lalu ya, bahwa untuk menghitung denyut nadi, menghitung kekuatan itu bisa dilakukan dengan cara push up. Selama 30 detik itu kamu kuat berapa ya. Kalau lebih dari 20 kali itu berarti sudah bagus. Selama 30 detik ya, lebih dari 20 kali itu sudah sangat bagus ya untuk latihan kekuatan ya. Nah, sekarang sudah masuk ke yang nomor 3, yaitu menghitung kelenturan. Kelenturan termasuk komponen kebugaran jasmani yang penting. Memiliki kelenturan tubuh yang baik sangat menunjang dalam beraktivitas fisik. Kamu juga dapat terhindar dari risiko cedera. Nah ini kalau kelenturannya bagus, kalian bisa terhindar dari risiko cedera. Kelenturan tubuh dapat diperoleh dengan latihan, peregangan otot dan pelemasan sendi. Bagaimana cara mengetahui kelenturan tubuhmu? Secara sederhana, kamu dapat melakukan mencium lutut sambil duduk. Dengan cara ini, kamu dapat mengetahui kelenturan otot dan sendi kaki, pinggang dan bahu. Jika kamu mampu mencium lutut dalam waktu lama, misalnya 60 detik, kebugaran tubuhmu dikategorikan baik. Adakah cara lain mengukur kelenturan tubuh? Ada beberapa cara mengukur kelenturan tubuh sebagai berikut. A. Gerakan mencium lutut dalam posisi berdiri. Gerakan ini untuk mengetahui kelenturan otot punggung dan pinggang. Berbaring. B. Berbaring dengan sikap kangkang. Gerakan ini untuk mengetahui kelenturan otot pinggang. Nah ini kalau bisa mencium lutut ditahan selama 60 detik itu sudah bagus ya. Kalau bisa menahan selama itu ya. Menciumnya yang mencium betulan ya. Tahan ya. Seperti itu untuk menghitung kelenturannya ya. Jadi kata kuncinya yaitu mencium lutut sambil ditahan selama 60 detik. Itu kamu kuat berapa detik itulah ya. Kamu mencium lutut terus kuat berapa detik lah. Kalau sampai kuat 1 menit atau 60 detik berarti sudah bagus. Terus yang keempat sekarang mengukur daya tahan. Pengukuran daya tahan dapat dilakukan dengan lari jogging. Perhatikan nih. Aktivitas fisik ini sangat murah tapi menyehatkan. Selama 12 menit kamu melakukan jogging mengelilingi lapangan. Jika kamu mampu menempuh jarak 2000 meter lebih, nah ini 2 kilo, 2000 meter lebih, kebugaran jasmanimu dikategorikan baik. Jika menempuh jarak 2000 sampai 1000 meter, kebugaran jasmanimu dikategorikan sedang. Jika hanya menempuh kurang dari 1000 meter, kebugaran jasmanimu dikategorikan kurang. Nah ini ada normanya. Jadi kalau di atas 2000, di atas 2 kilo itu bagus. Kalau antara 1 kilo sampai 2 kilo itu berarti kategori sedang. Kalau di bawah 1 kilometer berarti masih kurang bagus ya daya tahan tubuhnya ya. Aktivitas kebugaran jasmani berguna melatih dan menjaga kondisi fisik. Pada usia pertumbuhan, aktivitas kebugaran jasmani juga bermanfaat membentuk postur tubuh ideal. Nah ini untuk yang
Untuk yang overweight atau kelebihan berat badan bisa dicoba ya. Agar kondisi fisikmu bugar, lakukan aktivitas kebugaran jasmani secara rutin. Kamu dapat menyusun jadwal latihan kebugaran jasmani selama 1 minggu seperti tabel berikut. Nah, itu ada jadwal latihannya. Minggu misalnya lari jogging, waktunya pagi hari selama 15 menit. Kamu kuat berapa tadi? Lari jogging itu lari santai, lari pelan ya, bukan lari cepat, lari pelan. Terus kedua sit up pagi hari, ini kuat berapa selama 60 detik ya. Terus lain-lain bisa dicoba nanti sendiri-sendiri ya. Terus kira-kira materinya sampai seperti itu ya. Ini sudah ada rangkuman dan lain-lain, ini bisa kalian baca sendiri di buku elektronik. Nanti screenshotnya akan Bapak tunjukkan di slide ya. Terus untuk tugasnya kalian ini tidak ada tugas praktek olahraga ya, bapaknya praktek untuk mengukur kebugaran jasmani. Jadi yang pertama yaitu kalian menghitung denyut nadi. Denyut nadi itu kalian hitung, bisa pakai yang cara ini, nah, yang di sini, atau bisa pakai cara yang di sini. Selama 1 menit itu berapa denyut nadi istirahatmu. Kamu hitung bener-bener ya. Caranya gimana sih? Caranya misalnya yang di rahang ini yang mudah ya. Ini kalian rasakan dulu detaknya. Kalian lihat jam, bisa jam yang jarum itu atau jam yang detik. Kalau detik, biarin detik itu sampai menuju ke 30 detik. Nah, selama 30 detik ini berapa detak nih ya. Nah, tuh. Nah, misalnya selama 30 detik ini 40 detak misalnya ya. 40 kalikan 2 jadi 80. Jadi hitungannya per menit 80 per menit. Bisa juga seperti ini, dihitung selama 60 detik. Selama 60 detik ini berapa sih? Nah, langsung kalau selama 60 detik berarti langsung ketemu jawabannya. Selama 60 detik berapa kali detak jantung itu. Nah, jika waktu istirahat itu detak jantungnya antara 70 sampai 80 detak jantung, berarti kebugaranmu masuk kategori bagus. Kalian hitung sendiri ya, itu untuk tugas yang pertama. Terus yang kedua yaitu menghitung kekuatan. Menghitung kekuatan, kalian harus push up. Kalian harus push up selama 30 detik. Itu kalian kuat berapa kali ya. Kalian hitung ya. Caranya kalian push up aja, terus dikasih jetikan selama 30 detik itu kuat berapa kali. Terus selanjutnya yaitu menghitung kelenturan. Nah, ini kalian videokan semua. Menghitung kelenturan itu mencium lutut sambil berdiri mencium lutut, atau sambil duduk, boleh duduk selonjor sambil mencium lutut. Itu kalian selama mencium lutut itu kalian tahan kuat berapa detik ya. Kalau sampai 1 menit berarti sudah bagus itu. Terus untuk yang daya tahan tidak usah, belum ya, nanti aja kalau sudah masuk sekolah nih, karena kalian harus lari selama 15 menit ini, harus lari di rumah. Kalian kuat berapa kilo? Ini kalau tidak ada pemandunya nanti Bapak takut terjadi apa-apa ya. Jadi 3 tugas saja yang kalian kerjakan. Silahkan divideokan, terus kirim ke WA-nya Bapak seperti itu. Terus tugasnya kira-kira itu saja ya anak-anak ya. Terus jangan lupa dipraktekkan untuk program latihannya itu yang halaman 104 itu. Kalian bikin program untuk latihan di rumah. Terus jangan lupa selain aktivitas fisik rutin juga harus makan makanan yang bergizi, terus istirahat yang cukup. Jangan banyak begadang, itu kuncinya untuk sehat ya. Saya kira materi kelas 6 sampai di sini. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari Bapak saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjas, bergerak, belajar, cerdas.